Halo, Anda menyaksikan One on One bersama saya Radit Yayu. Dan kali ini kita akan membahas seputar kursi panas jelang Kongres Luar Biasa atau KLB PSSI yang rencananya nanti akan digelar pada tanggal 16 Februari mendatang. Dan kali ini di sebelah saya sudah bersama dengan salah satu calon Ketua Umum PSSI, Bapak Lanyala Mahmud Mataliti. Pak Lanyala, apa kabar? Baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Pak Lanyala ini kan juga sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD RI. Ya. Sekarang lagi sibuk apa aja nih Pak? Ya biasa, tugas biasa aja. Oke, belusukan ke Ya, daerah. kita menerima aspirasi dari daerah, keliling-keliling. Oke, kali ini nih kita akan bicara banyak Pak seputar Bapak sebagai salah satu calon kuat dari Ketua Umum PSSI yang akan menduduki jabatan di PSSI 1. Ini kan jelang 2 minggu untuk KLB ini, hawanya semakin, ambience-nya semakin panas nih ya Pak. Ya. Dimana komite pemilihan ini sudah menyaring 5 nama, 2 diantaranya nih calon-calon kuat nih, ada nama Pak Nyala dan juga Pak Erick Thohir. Ya. Bagaimana tanggapan Bapak? Ya biasa saja ya. Saya sih soal kuat dan kuat itu urusan, nggak ada urusan buat saya. Yang penting saya jadi ketua umum gitu aja. Kalau ketua kuat-kuat nggak jadi ya percuma. Lebih baik kita nggak kuat tapi jadi daripada kita kuat nggak jadi. Paham maksudnya? Jadi tetap optimis ya, Pak Iya, Nyala ya. iya. Terus kalau dari 5 nama ini mengkerucut 2 nama, salah satunya Menteri BUMN ini. Nah, untuk dari Pak Nyala sendiri, apa sih kelebihan yang Pak Nyala tawarkan nih kepada publik untuk kembali mencalonkan diri menjadi Ketua Umum PSSI? Yang pasti saya akan membayar hutang-hutang saya yang saya pernah terpilih sebagai Ketua Umum PSSI tahun 2015. Kemudian saya belum menjalankan tugas saya, tahu-tahunya saya sudah dibekukan sama Menpora. Sehingga masih banyak harapan-harapan yang dinanti oleh para pecinta bola, apa yang gebrakan-gebrakan apa yang akan saya lakukan. Dan yang jelas pada saat tahun 2013 kita sudah pernah menjadi juara AFF 2013. Itu yang kita nantikan kesinambungannya di tahun 2016. Ternyata sampai sekarang saya tidak melihat itu ada berkesinambungan. Sejak itu terakhir prestasi kita sudah menurun. Ini yang membuat kita akhirnya harus menjadi perhatian khusus. Ya, dengan kata lain Bapak udah tahu pemetaan di Iya. PSSI seperti apa ya Pak ya? Oh, sangat tahu. Dan akan seperti apa Bapak sudah ada Sudah. langkah-langkahnya ya Pak? Sudah. Nah ini juga ada yang menarik nih, dari visi misi Bapak itu ada slogan atau jargon nih, PSSI butuh nyala, bukan nyali. Ini bagaimana Pak? Iya. Karena nyali itu ada di dalam nyala. Kalau butuh nyali aja masih nyari-nyari. Kalau nyala, PSSI tidak butuh nyala, tidak butuh nyali. Karena nyali itu sudah ada di dalam nyala. Paham maksudnya? Ya, Ini jadi kalau agak sedikit menyindir kubu kalau sebelah ada atau orang bagaimana, yang Pak Nyala? ngaku-ngaku bahwa membersihkan PSSI harus dengan nyali, itu kan baru ngaku ya, belum praktek. Kalau saya kan sudah praktek. Berarti Bapak akan membuktikan bahwa prakteknya tidak semudah itu? Nggak semudah itu, nggak segampang ngomongnya nyali itu. Nyali itu praktek. Oke, Nyali itu harus gentle. baik Pak. Lalu untuk pemilihan nanti ini kan jelang KLB, isu akan semakin banyak. Salah satunya seperti mungkin jual beli voters itu kan sering kita temui ya Pak jelang KLB itu. Kalau untuk tahun ini bagaimana Pak? Ya karena kalau saya lihat ini pesertanya calon ketum ini kan pejabat-pejabat negara. Dan saya yakin yang namanya pejabat negara ini jangan coba-coba mau mengeluarkan money politik. Kita pun pasti dikawal sama KPK. KPK itu alatnya canggih. Mau saya, mau Erick Thohir, mau Zainuddin Amali, pasti dia akan diawasi sama KPK.
Jadi jangan coba-coba Jangan ada coba-coba praktek seperti itu ya praktek Pak Nyala seperti ya. itu. Dan saya yakin para voter pun juga nggak akan berani. Situasinya beda. Untuk saat ini bagaimana Pak perkembangan voters di kubu Pak Nyala? Ya alhamdulillah, saya yang pertamanya dianggap underdog ya, cuma mendapatkan 2 surat dukungan, tapi saya tetap optimis, insya Allah saya akan lebih dari 50% saya akan dapat suara. Berarti ini dalam kurun waktu 2 minggu ini Bapak tetap optimis untuk merangkul para voters Iya. untuk memilih nanti ya Pak? Iya. Oke. Ini juga menarik nih, Bapak kan sekarang sebagai Ketua DPD RI, lalu nanti jika terpilih jadi Ketua Umum periode 2023-2027, jabatan Bapak nanti di DPD bagaimana Pak? Saya tetap Ketua DPD, jabatan saya sampai tahun 2024. Bagi waktunya bagaimana Pak? Kan Saya sudah kita biasa tahu- bagi waktu. Saya pernah jadi Ketua Umum Kadin, saya pernah jadi Ketua Pemuda Pancasila, pernah jadi Wakil Ketua KONI, Ketua Gapeknas, Ketua Ataki, Ketua Askoni. Dalam satu periode saya jadi ketua biasa. Itu tergantung bagaimana cara kita mengatur waktu dan membagi tugas kepada wakil-wakil kita. Oke, Sama juga di DPD, apalagi di DPD. DPD RI ini ada 3 wakil dan semua itu saling mengisi dan saling terbagi pekerjaannya. Kalau saya nggak bisa, saya akan serahkan kepada wakil ketua 1, wakil ketua 2, semuanya guyup kita. Karena di situ bersama-sama. berarti juga nanti kan ada tim khusus yang menangani itu ya Pak ya? Nah kalau tim khusus itu saya punya tim khusus untuk menangani PSSI nanti ini. Oke. Jadi tidak akan mengganggu Bapak sebagai Ketua DPD, akan tetap berjalan. Tidak akan mengganggu juga Pembagian sebagai ketua umum waktunya aman PSSI, ya, Pak ya? semua aman. Oke. Lalu kita bicara tadi kan dari awal Bapak sudah optimis banget nih untuk jadi Ketua Umum PSSI. Seberapa optimis Bapak untuk terpilih dari skala 1 sampai 10 tuh gimana Pak? Saya kalau soal optimis saya nggak ngambil 1 sampai 10. Saya nggak akan ngambil 10 karena kalau yang 10-nya nanti jadi 0. Saya ngambil di 9 aja cukup. Oke, berarti mendekati ya Pak ya? Iya. Sudah 9. hampir 100% kah? Iya, insya Allah. Insya Allah. Lalu tadi terkait kita bicara juga voters, itu ada juga berkembang isu bahwa money politik ini erat dengan sepak bola. Tanggapan Bapak sebagai calon ketua umum PSSI? Ya, harapan saya jangan sampai ada money politik lah, karena terus terang di sepak bola ini malati ya, sangat malati itu bisa kualat kita kalau kita bermain-main di sana. Akhirnya sepak bola kita tidak akan maju-maju. Kita ini mencari pemimpin yang bisa menjalankan tugasnya sebagai orang yang suka sepak bola itu harus dia jalankan tugasnya betul-betul ikhlas, betul-betul dari hati. Hati ya Pak ya? Bukan dia mau jalankan sepak bola karena ada sesuatu di depan, bukan karena mau ada acara apa, bukan mau branding apa, ya harus dari hati. Jadi kalau ada voter-voter yang, ya kalau istilah saya tuh ada yang mau kasih sodako, ambil aja sodakohnya. Namanya juga sodako. Yang penting dalam bilik itu ya sebelum tusuk komunikasilah kepada Allah, tanya sama Tuhan. Ya Allah, saya pilih yang terbaik menurutmu yang mana? Jadi betul-betul hati nurani, bukan karena ada sodako. Ya, kita sebagai calon ketua umum juga harus seiring dengan sisi Iya. religiusnya ya Pak ya? Harus. Sama, mengelola sepak bola itu tidak boleh kita tinggalkan religius. Karena ini bola ini bulat. Harus kita mainkan semua. Oke, lalu dari Bapak mendaftarkan ke KP di PSSI hingga sekarang ini kan dukungan terus mengalir dari voters maupun pihak-pihak olahraga lainnya. Ini kita lihat nih Pak, di sebelah ini kan didukung oleh kaum milenial yang jumlahnya tidak sedikit nih Pak. Iya. Tanggapan Pak Nyala bagaimana nih Pak? Biasa saja. Itu kaum milenial itu kan kaum hura-hura. Untuk senang-senang. Yang pendukung saya enggak usah itu.
pendukung saya itu yang punya hak untuk nyoblos di titik. Berarti yang sudah tahu Iya. track record Panyala Iya. sebelumnya. Kalau yang seperti hura-hura itu nanti kalau mau nonton bola ya silahkan hura-hura. Tapi kalau untuk cari pemimpin, cari ketua untuk ngurusin sepak bola ya cari orang yang mau bekerja betul. Itu artinya Panyala menilai bahwa anak-anak muda ini apakah seberapa besar pengaruhnya Pak terhadap sepak bola kita ke depan? Saya melihat pengaruhnya sangat besar untuk sepak bola. Tapi kalau untuk memilih ketua umum itu tergantung voter. Ya, bukan medsos, bukan netizen, bukan buzzer. Jadi kalau kita mau baca buzzer-buzzer itu semuanya kan banyak yang diarahkan ke saya, negatif terus sama saya ketawa aja. Ini buzzer-buzzer ini saya tahu siapa yang bikin. Kalau saya mau ungkap-ungkap nggak ada gunanya. Saya semakin dikasih seperti itu semakin senang aja. Buat saya semakin buat saya semangat untuk merebut kursi PSSI ini. Karena ada apa sih orang mau merebut PSSI ini kok sampai pakai buzzer? Kayak mau jadi presiden aja. Kalau mau jadi presiden, nah boleh lah serang sana sini. Ini PSSI Ini ini. olahraga ya, Ini Pak, ya? olahraga, ini harus sportif, harus jujur, harus kerja bener. Harus bisa dibedakan antara olahraga dan politik. Jangan terus kita hanya mau kerja, ngambil, habis diambil, wah, habis itu ditinggal. Oke. Harus tangan dingin lah pakai ini. Lalu ini juga semakin panas, juga kita flashback kemarin juga ada isu bahwa ada calon yang sudah disiapkan untuk PSSI 1 nih. Bagaimana Bapak? Disiapkan Sebagai salah sama? satu calon ketua umum. Disiapkan sama Disiapkan oleh satu pihak untuk pihak yang menjadi mana? PSSI 1? Ngomong aja pihak istana gitu. Kok pakai Ya takut-takut? seperti itu kira-kira Pak. Bagaimana Pak? Nggak Benar ada nggak sih, itu. Pak, itu, Pak? Nggak benar. Saya sudah membaca di situ. Selalu namanya Pak Jokowi dibawa-bawa. Bawa ke sana, dibawa ke sini, bawa ini calonnya istana, ini calonnya istana. Tapi akhirnya saya jadi penasaran. Saya cek ke Pak Zainuddin Amali, saya cek Pak Menpora, semuanya bilang, nggak ada Pak Ketua, maju aja, terus maju. Kalau memang ada titipan dari istana, saya nggak akan maju, saya bilang itu. Nggak ada, maju aja. Bismillah ya, saya maju. Kebetulan ketemu sama Pak Jokowi di hari ulang tahunnya PBB. Langsung di cross check langsung. Langsung ke saya Pak sampaikan Jokowi. pada Pak Jokowi, saya mohon doa restunya, saya mau maju untuk PSSI. Beliau ketawa-ketawa sambil mantuk-mantuk, ya sudah. Saya juga ngomong sama Menseknek, saya sampaikan. Dan saya rasa nggak mungkin lah Pak Jokowi sudah bilang nggak ada titipan, Pak Menpora ngomong nggak ada titipan, tapi masih ada titipan-titipan seperti itu. Berarti siapa orang yang bermain ini? Ya itulah tim suksesnya. Dan saya lihat ini tim suksesnya ini yang sekarang ada di dalam PSSI. Berarti seperti menyelinap di dalam organisasi saat ini. Dia memang pengurus PSSI. Dia memang salah satu pengurus PSSI. Siapa tuh Pak, bocoran mungkin bisa? Ya, kasih tahu? banyak lah. Di situ ada Juni Rahman yang ngaku-ngaku, dia bilang, Pak, Menpora sudah ngomong sama saya itu, Erick Thohir, nggak mungkin menang lah, saya digituin sama saya. Itu yang digituinnya saya jadi ketawa. Oh, kamu mau jadi Tuhan, saya akan maju ini. Itu membuat saya jadi semangat untuk melawan. Karena sebelum apa-apa sudah digituin kayak. Saya paling nggak suka kalau orang yang belum sudah mengecilkan orang. Ini orang paling sombong orang kayak gini. Nah itu salah satu hal yang Ya. tidak mudah ya Pak. Kita harus tahu. Kemudian di situ ada Seperti Yunus apa? Nusi. Yunus Nusi ini sekjen. Iya toh? Tugasnya sekjen ini membantu ketua umum. Ini sekjen kok jadi marketing dia. Ngumpul nyari-nyari voter untuk dukung kandidat. Ini apa ini? Sekjen yang saat ini masih Ya, ada Yunus ya, Pak. Nusi ini. Orang kayak begini nih gak boleh ada di sepak bola. Rusak dari sepak bola. Berarti nanti di era jika Pak Lanyala Oh, nggak terpilih akan ini kepake. sudah tidak ada hal seperti itu. Nggak boleh. Yang merusak sepak bola yang orang kayak begini nih.
Oke, lalu tadi kita sudah bicara terkait dengan calon ketua umum. Ini juga menarik nih Pak. Yang wakil ketua umum yang lagi hangat juga nih, Menpora Pak Zainuddin Amali. Bagaimana Bapak melihatnya? Karena sama-sama menjabat di pemerintahan saat ini. Saya menganggap Pak Zainuddin Amali ini kalau sampai dia betul mau jadi waketum, ya sama aja beliau mendowngrade dirinya sendiri. Beliau ini kan Menteri Olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga, di atasnya semua cabur. Kemudian mau jadi waketum di PSSI, jauh sekali. Kalau saya insya Allah jadi ketua umum, terus jadi waketum saya, kan jadi turun ya Pak ya? jadi turun. Kastanya ya? Kastanya jadi nggak enak dia nanti. Saya suruh nanti, kamu kesana, kamu sini mau apa dia? Oh dia wakil saya kok, gimana? Jadi publik juga akan bertanya-tanya? Ya pasti publik juga tanya, itu dari segi etika. Kedua dari segi anggaran. Loh, PSSI ini dapat anggaran dari Menpora. Melalui KONI. Ini kalau terus Menporanya sendiri menjadi wakil ketua umum di PSSI kan lucu. Ini apa KPK diam aja? Apa BPK diam aja? Nggak mungkin dong. Jadi harus hati-hati. Nah, tapi saya kok nggak yakin ya, karena itu mungkin ada orang yang mencalonkan aja, coba-coba mendaftarkan. Tapi kalau Pak Zainuddinnya sendiri, saya rasa kok nggak masuk akal. Tapi kalau terjadi ya, walau alam ya itu namanya ya. Ini pertarungan sengit ya Pak ya? Enggak, enteng buat saya ini. Pokoknya maju terus ya Pak Nyala ya, sampai 2 minggu ke depan ya. Enteng ini. Oke Pak Nyala, kita jeda sejenak. Ya pemirsa, perbincangan kita kepada calon ketua umum PSSI Pak Lanyala Mataliti ini semakin panas. Lalu bagaimana visi dan misi beliau? Sesaat lagi tetap di One on One. Pemirsa, masih bersama kami di One on One. Masih ada Pak Lanyala Mahmud Mataliti di sebelah saya. Pak Nyala, apa sih yang melatar belakangi Bapak untuk tertarik dengan dunia sepak bola? Padahal kan kita tahu Bapak ini juga aktif di dunia usaha seperti di Ketua Kadin Jawa Timur saat itu. Ya, saya juga nama juga pengusaha. Jadi sebetulnya sepak bola ini kalau kita kelola dengan baik, itu akan jadi salah satu industri bola. Cuman ya harus diperbaiki sepak bolanya dulu, kompetisinya semuanya. Makanya supaya jadi industri bola yang bagus. Jadi justru saya punya satu langkah, ada 7 langkah dan sudah saya ungkapkan di dalam buku ini. Langkah yang pertama adalah technical development, peningkatan kualitas pemain, pelatih wajah, wasit yang berujung pada kualitas pertandingan atau kompetisi. Klub empowerment, klub harus tumbuh menjadi kuat dan mandiri, mengambil peran dalam peningkatan kualitas sepak bola. Profesional league, mandiri, progresif dan bersaing di level Asia. National team Indonesia sebagai pemenang. Business development, money follow quality, pengembangan kapasitas bisnis di semua lini sepak bola. Financial stability, keuangan yang rasional, stabil dan tumbuh khususnya di level klub. Football industry, ekosistem yang baik, menjadikan industri sepak bola berkontribusi bagi perekonomian nasional. Jadi kalau kita ngurus PSSI ya jangan pakai teori, kita harus meletakkan visi dengan gagasan ini yang nanti saya akan serahkan kepada tim ahli saya untuk melaksanakan semua ini. Kita hanya sebagai kebijakan. Ya. Ya, saya juga sempat membaca bahwa visi misi Bapak itu salah satunya dengan
akan menggadang-gadang pemain lokal nih Pak, Iya. dari grassroots, dari tanah air. Artinya apa Pak? Naturalisasi tidak penting atau bagaimana? Buat saya naturalisasi tidak penting. Karena apa? Karena saya sudah pernah mengalami di tahun 2013 dan kita buktikan bahwa tanpa naturalisasi Indonesia bisa juara, dan masih banyak sekali talenta-talenta kita di dalam negeri ini. Tapi kita juga tidak anti naturalisasi. Jadi yang intinya bagi saya adalah PSSI tidak akan mencari-cari keluar untuk orang ditarik-tarik ke dalam. Tapi memaksimalkan ya Pak. Tapi kalau mereka mau dari luar, mau masuk ke sini, dia merasa sebagai ada darah sebagai orang Indonesia, silakan, kita akan fasilitasi. Tapi bukan kita yang harus cari-cari ke sana. Saya tidak akan laksanakan itu. Tetap mencari dari dalam negeri Tetap ya Pak. dari dalam negeri. Dan itu pun yang dari luar, begitu dia masuk pun juga harus digebleng juga dari dalam dia. Kalau Itu memang cara dia, membinanya bagaimana sih Pak Nyala kalau untuk mencari-cari bakat dari dalam? itu ada telescouting, itu nanti biar urusan pelatih ya, urusan ada telescoutingnya itu nanti biar mereka yang kerja lah. Kalau saya kerja ahlinya. Oke. Lalu Bapak ini kan aktif di banyak organisasi, pernah menjadi Asprof, Exco, Waketum, hingga Ketum PSSI di 2015. Secara keseluruhan, Pak Lanyala melihat sepak bola kita seperti apa hingga kemarin pemberhentian Liga 2 itu bagaimana Pak? Saya sebetulnya kita sudah sering mengalami ya pemberhentian itu, terutama di era saya, dan itu sangat jelek sekali. Yaitu akibatnya ya akhirnya kita tidak berprestasi, sampai sekarang pun tidak akan berprestasi, dan itu tidak boleh ada. Kenapa? Perberhentian itu kalau kita melihat itu faktornya mungkin karena biaya, ya pasti karena biaya. Maka dari itu saya punya cita-cita nanti kalau saya terpilih sebagai Ketua Umum PSSI, insya Allah itu akan saya pisah operatornya Liga 1 sama operatornya Liga 2. Dia akan terpisah sendiri biar dia jalan sendiri-sendiri. Supaya jangan sampai yang biaya untuk Liga 1 keambil yang Liga 2, atau Liga 2 merasa keambil yang di Liga 1. Jadi biar mereka jalan sendiri-sendiri. Jadinya fokus Ya, untuk pembagian liga tersebut ya Pak ya? Tidak ya. ada yang disalahgunakan seperti itu untuk Ya anggaran harus tidak juga. disalahgunakan. Dan saya harapkan, bukan saya akan serahkan semua itu kepada Liga, dan PSSI tidak boleh ikut campur masalah keuangan di situ. Oke, berarti ini salah satu terobosan yang Iya. akan Pak Nyala buat nanti ketika Iya, menjadi harus. ketua umum PSSI. Dulu zaman saya kita PSSI tidak akan campur tangan soal keuangan Liga. Biar Liga yang kelola sendiri. Oke. Iya. Selanjutnya Pak nih, PSSI kan kerap dilanda isu banyak nih, mafia bola, match fixing, pengaturan skor, judi dan lainnya. Gimana sih langkah Bapak untuk membenahi ini semua? Itu kan saya sudah pernah buktikan kan, saya pernah kerjakan, dan alhamdulillah di masa saya, silakan dicek di jejak digital, itu nggak ada tuh mafia bola, nggak ada match fixing, pasti kita habisin itu. Dan kita tahulah kalau permainan itu, makanya kita akan selalu melakukan pembinaan kepada wasit, kemudian perekrutan wasit itu harus betul-betul yang jangan sampai, yang saya dengar yang sekarang ini ya perekrutan wasit, untuk jadi wasit aja dia harus bayar. Gimana? Itu kan gimana? Kalau nggak cari kembali dia. Nah itu yang harus kita perbaiki. Mudah-mudahan, insya Allah lah. Saya punya cara kalau untuk atas itu semua. Berarti Bapak ini berani untuk berkomitmen memberantas semuanya Dia parasit-parasit di PSSI? Harus berani. Dan sudah pernah saya laksanakan. Sudah ada buktinya ya Pak ya? Sudah ada kerjakan. Tidak iya. asal ngomong aja gitu ya? Iya, sudah saya pernah kerjakan. Oke, lalu tanggapan Bapak terkait banyaknya pro dan kontra terkait majunya Bapak sebagai Caketum PSSI ini gimana nih Pak? Kan pasti Buat ada saya aja sih tuh. nggak ada urusan ya. Saya maju PSSI, saya terpanggil
untuk memperbaiki sepak bola, untuk membayar hutang-hutang saya yang belum terlunasi. Jadi saya rasa kalau ada yang pro sama kontra ya wajar-wajar saja lah. Yang pro sama saya pasti pendukung saya, yang kontra sama saya ya pasti pendukungnya orang lain, kan wajar. Oke, jadi nggak ada masalah Nggak ya ada Pak? masalah. Yang penting kita berusaha terus sampai Iya. hari nanti ya Pak ya. Oke, lalu Bapak nih pernah menjadi ketum di tahun 2015 dan saat itu juga PSSI di ban FIFA. Bapak takut nggak sih akan hal itu terjadi kembali? Kebetulan saya menjadi saksi saat Iya. KLB di Surabaya. Kenapa harus takut? Kalau waktu itu memang ada gara-gara aja. Kalau sekarang apa ada gara-gara? Bisa diingatkan kembali kenapa itu saat itu Pak? Jadi ingat ya, pada saat dulu itu ada KPSI, ada PSSI. Pada saat tahun 2011, kalau nggak salah itu saya terpilih sebagai Esko, Eskonya Pak Johar sebagai Ketua Umum pada saat itu. Begitu menentukan klub-klub liga, ini Pak Johar juga waktu itu saya melihat klub-klub ini kok banyak klub-klub yang baru. Klub-klub yang lama itu enggak jadi peserta liga. Nah, akhirnya saya protes di situ. Begitu saya protes, akhirnya terjadilah keributan. Akhirnya kita beberapa esko, saya kalau nggak salah saya Hinca, terus si Roberto Rowe, Disa, itu kita keluar, kita membuat KPSI. Nah, KPSI ini rumahnya palsu, tapi isinya asli semua. Beda dengan PSSI kemarin. Isinya palsu, rumahnya asli. Kita ini rumahnya palsu, isinya asli. Kita tetap jalan liga. Ya, alhamdulillah pada saat itu liga yang ditonton sama publik ya ISL. Yang IPL pada saat itu sepi. Akhirnya kan kasihan, meskipun dia baru kan bangkrut. Nah, dari situlah akhirnya kita kompromi antara saya sama Pak Johar. Kita akhirnya sama FIFA selesai. Ya udah, kita berjalan sama-sama. Akhirnya Pak Johar sebagai ketua umum, saya sebagai waketum, tapi saya sebagai menjalankan BTN, Badan Timnas, sebagai ketua BTN. Nah, di pertengah jalanan inilah muncul lagi perseteruan antara Arema dengan Persibaya. Nah, ini dimanfaatkan lagi. Terjadi keributan, akhirnya yang dulu itu di-ban ya, terus dibuka. Ribut, akhirnya ya tidak mau dong FIFA melihat ada intervensi yang dilakukan oleh pemerintah. Akhirnya di-ban aja sekalian. Nah, disitulah akhirnya kita berusaha, ya nggak bisa, gimana, di-ban. Akhirnya juga begitu dia dibuka harus melaksanakan kongres, saya terpilih, ya sayanya yang dibekukan sama Menpora, ya mau apa lagi. Pak Imam Nahrawi saat itu. Iya. Ya akhirnya begini, rusak kan akhirnya sepak bola sampai sekarang, nggak ada. Nah, hal-hal seperti ini nggak boleh ada lagi. Harapan saya jangan sampai terjadi lagi. Kita sudah punya pengalaman cukup pahit dan jangan main-main lah di situ. Dan itu yang Bapak sebut, Bapak masih memiliki banyak hutang di PSSI untuk membuktikan kepada publik. Iya. Dan boleh sih silakan dicek di jejak digital pada saat zaman saya pegang, nggak ada itu mafia bola. Silakan cek jejak digital kan pasti kelihatan. Malah ada dulu kita tangkap, kita serahkan polisi malah dilepas. Karena nggak ada aturannya gimana. Nah itu. Oke, di era Bapak menjadi Ketua Umum PSSI itu kan banyak juga prestasi seperti juara AFF. Dan juga kita sebagai media juga merasakan bahwa kantor PSSI saat itu bagus dan layak nih Pak. Hal tersebut yang Bapak highlight saat mendaftarkan diri sebagai Ketua Umum PSSI. Gimana tuh Pak nantinya ke depan jika Bapak terpilih? Ya, saya harus bisa bangun lagi kantor PSSI. Saya akan bangun lagi tuh kantor PSSI. Dulu kita bangun bagus-bagus,
dirusak hanya gara-gara cemburu sama saya kan susah. Akhirnya di-ban dan Ya, semuanya akibatnya di-ban, berantakan akhirnya gitu. semua berantakan, kantornya dirusak lagi. Rusak kan. Itu udah kecil itu. 15 miliar itu. Dirusak begitu aja. Dibongkar alasannya untuk Asian Games. Lah kalau nggak suka sama saya jangan gedungnya dibongkar dong. Itu kan bisa dipakai untuk orang banyak. Kalau alasannya dibuat Asian Games, loh Asian Games bisa masuk di situ sebagai kantor kok. Kantornya bagus seperti kantornya FIFA kok. Iya kan semua orang tahu, semuanya akui. Apalagi dengan letak yang strategis Sangat di situ ya Pak ya. strategis. Sekarang coba lihat kantor PSSI gelantungan di mana-mana, ada yang di sana, ada yang di sini. Kasihan. Tapi kalau saya jadi ketua PSSI, insya Allah saya akan bangun lagi. Oke. Ya. Dan bukan hanya masyarakat atau publik sepak bola juga ya, tapi terhadap awak Iya. media akan memberikan yang terbaik. Awak media dulu sama saya nempel terus. Sekarang mana berani, taruh jauh-jauh. Ya, terima kasih Pak Nyala. Perbincangan kita semakin seru nih. Kita harus jeda sejenak. Tetaplah bersama kami di One on One. Pemirsa masih bersama kami di One on One. Kalau kita sudah bicara mengenai kans, lalu visi misi dari Bapak Lanyala Mataliti. Kali ini kita juga akan membahas soal tragedi kemanusiaan yang terjadi beberapa waktu lalu di sepak bola, termasuk juga Indonesia sebagai tuan rumah di Piala Dunia U20 2023 yang sebentar lagi akan berlangsung. Nah, Pak Nyala, kita mulai dari tragedi Kanjuruhan kemarin, suasana berduka di mana 135 nyawa melayang. Bapak sebagai mantan Ketua Umum PSSI dan kembali mencalonkan menjadi Ketua Umum PSSI, bagaimana melihat tragedi ini, Pak? Saya malah punya satu usulan ya, sebagai atas nama kemanusiaan. Kita akan membuat pada tanggal 1 Oktober itu ya menjadi hari yang mengenang kasus Kanjuruhan. Bila perlu itu menjadi hari libur nasional, kita akan usulkan, kita berharapkan kita mengenang yang para korban yang itu kita doakan bersama-sama. Satu hari itu kita menjadi hari khusus kita lah, kita empati kepada para korban itu. Kita mengingatkan kembali Iya. kepada para pecinta bola bahwa Iya. hal itu berduka untuk Iya. sepak bola kita ya, Pak. Iya. Ya? Oke, lalu mungkin dari kacamata Bapak nih sedikit saja, sebenarnya apa sih yang salah dalam hal ini? Saya tidak bisa memberi pendapat ya, karena sekarang juga sudah jalan ya, sudah berjalan, sudah di dalam persidangan. Ya kita serahkan aja kepada majelis yang menentukan, karena kalau saya ikut campur lagi nanti tambah blunder nanti. Jadi percayakan saja kepada, Iya, kepada penegak hukum. Ya. hukum yang sedang berjalan ya, Pak. Ya, tapi namanya bencana kan sewaktu-waktu dia bisa muncul. Oke, lalu tahun ini Indonesia menjadi tuan rumah dari pegelaran besar, Pak, Piala Dunia U20 di 2023. Kalau nanti Bapak terpilih menjadi Ketua Umum PSSI, ini kan pas banget nih, Pak. Selanjutnya akan ada event besar Piala Dunia. Ya. Bapak ada gambaran seperti apa sih, Pak, untuk Piala Dunia kita nanti pertama kali? Saya insya Allah terpilih sebagai Ketua Umum PSSI. Saya tidak akan ngurusi Piala Dunia ya. Saya tetap akan serahkan kepada pengurusannya Pak Iwan Bule. Saya tetap menghargai kerja beliau dan Menpora, dan kita kepengurusan baru ini sifatnya hanya mensupport kalau memang diminta. Jadi kita tetap ikut mensukseskan. Oke. Dengan kata lain, ini kan banyak sekali isu ya, siapapun caketumnya, ini ada isu bahwa ini yang
dicari-cari oleh para ketum PSSI ya Pak ya? No, kalau saya nggak ada. Saya sama sekali, saya mau disumpah apa aja saya berani. Saya tidak ada pikiran malah untuk ke sana. Pikiran saya bagaimana caranya membersihkan sepak bola Indonesia, bagaimana kita bisa punya prestasi. Saya punya target, insya Allah di tahun 2023 ini kita harus bisa mendapatkan medali emas di SEA Games. Di tahun 2024-25 kita harus bisa jadi juara AFF. Itu target saya, mudah-mudahan tercapai. Nah masih bicara soal tuan rumah Piala Dunia ini, sebenarnya keuntungan apa sih Pak yang kita dapatkan dari tuan rumah tuh nantinya? Oh banyak sekali ya, pasti semua penjuru kan melihat ke Indonesia dan banyak sekali. Dan yang pasti sekarang kan sudah ada 6 stadion ya yang diperbaiki ya, pasti diperbaiki. Dan ya semua itu kan ada aturannya sendiri dari World Cup-nya bagaimana. Yang jelas kami dari pengurus baru tidak boleh ikut campur untuk melaksanakan kepanitiaan yang sudah terbentuk oleh panitia lama bersama Menpora. Kecuali kalau kita memang diminta bantuan untuk mensupport ya tetap kita akan jalan. Tapi kalau kita untuk cawe-cawe enggak ada. Berarti berjalan sebagaimana mestinya aja ya Pak Iya. ya, tidak ada yang Anggap spesial. aja, kan sebetulnya kan Pak Iwan Bule ini kan masa baktinya itu kan sampai November. Panjang ya Pak ya sesungguhnya. Masih Desember apa November. Kan harusnya masih bisa selesai dulu. Harusnya kan kongresnya nanti dulu lah. Selesaikan dulu Piala Dunia supaya beliau aja juga ada legacy ya untuk menjalankan Piala Dunia. Tapi tahu-taunya kok nggak tahu nih ada tangan jahil aja yang sengaja memperpanjang supaya dipercepat lah, supaya ada orang yang bisa ngurusin itu. Nah itu yang nggak boleh. Yang Makanya dinilai spesial ya Pak, ini kan pagelaran besar Piala Dunia. iya ya, mungkin ada yang mau nyerobot Pak Iwan Bule kali, mau diserobot biar dia bisa punya peran. Nah makanya orang kayak begitu jangan dipilih. Oke. Jadi pilih Lanyala. baik Pak, kita flashback sedikit terkait AFF kemarin. Iya. Sudah ada tim pelatih yang didatangkan dari Korea Selatan, bahkan pernah melatih juga di timnas Korea di Piala Dunia kemarin, tapi hasilnya belum maksimal, belum jadi juara nih. Gimana Pak Nyala? Harus tangan saya yang pegang pelatihnya itu baru jadi juara. Berarti Yakin bagaimana tuh Pak kemarin tuh, ada yang salah kah? Atau Ada. ada yang kurang? Ada yang Apa tuh, salah. Pak Nyala? Kalau saya melihat ya mungkin karena pelatihnya ini bukan Muslim ya. Jadi ada orang waktunya sholat diterabas saja dia sholat Jumat diterabas saja latihan. Akibatnya pemain-pemain ini sudah lupa sama Tuhannya sendiri-sendiri itu. Kan akhirnya Allah nggak kasih barokah. Berarti hal ini juga penting ya Pak, bukan Harus. hanya melulu sepak bola yang diurusin Kan ya, dulu Pak, ya? Pak Ayu kan tahu bagaimana pada saat saya menjalankan timnas, ada tim doanya, ada yang bagian sholat tahajud, ada yang bagian ngaji, ada yang bagian motong tumpeng. Kan tidak semata-mata dia langsung main begitu. Budaya timur itu yang perlu Iya, tetap dijalankan tetap kita ya, Pak, harus jalankan itu dunia-dunia spiritual itu. Ya orang nganggap mistik-mistik, ya bukan mistik, itu doa kok. Oke. Gitu. Berarti itu hal yang penting ya Pak, jangan disepelekan dan Iya. dilupakan Pak Nyala. Betul. Oke, lalu tadi bisa dijelaskan lagi target Bapak untuk dalam waktu dekat ini jika nanti terpilih pada Februari besok? Dalam target dekat ini yang akan saya selesaikan itu adalah menyelesaikan tugas kami untuk memperbaiki federasi ini, terutama di dalam bidang administrasi, dalam tata kerja, kemudian orang-orang yang ada di dalam ini harus saya tes kembali, harus ada psikotes kembali. Iya, betul. Kayak seperti dulu. Kalau kayak gitu nanti rusak semua. Termasuk untuk exco-nya, wakil Iya. Bapak? Kalau itu kan dipilih sama voter ya, terserah sama voter. Tapi kita kan harus ada, saya teman berharap kepada para voter, jangan pilih lagi
pengurus PSSI yang kemarin, yang voter sudah tahu persis kelakuannya ini nggak betul, itu jangan dipilih lagi. Sudah jangan pilih lagi. Saya kan laporannya dari para voter. Kalau di luarnya mereka dia komat kamit ngerasani sekjen, ngerasani Juni, kalau di depannya terus diem. Yang kayak gini-gini kan nggak usah takut-takut. Ngapain takut sama Juni sama Yudis Nusi? Kalau nggak mau pilih nggak usah dipilih. Kalau dia mau ngotot mau jadi wakil ketua umum, coret aja namanya, nggak usah dipakai. Kalau sama saya nggak mau saya pakai. Berarti Bapak akan memilih tangan-tangan handal nanti yang akan Yang milih PSSI. voter, yang milih para voter. Harapan saya voter memilih pengurus yang betul-betul bersih, sesuai dengan hati nuraninya. Jangan milih orang-orang yang sok pinter ini, sok berjasa sama sepak bola, tapi sampai sekarang sepak bola kita tambah hancur. Iya kan? Ya itu. Lalu kita singgung sedikit tentang, tadi Bapak bilang bahwa akan merombak banyak, termasuk mungkin fasilitas yang ada saat ini di Indonesia, seperti stadion mungkin. Kalau Bapak melihat stadion yang ada di Indonesia ini seperti apa Pak? Dikaitkan dengan mungkin standar FIFA sesuai Ya statuta kita atau? masih kurang banyak ya. Ya memang kurang banyak, tapi ya tergantung dari, ya harapan saya sih mudah-mudahan Presiden Jokowi mau bangun stadionnya besar kan bagus. Dan ini juga salah satu program saya nanti untuk merangkul para asprof supaya dia bisa bangun setiap kota, setiap asprof itu punya satu lapangan sepak bola untuk membina anak-anak muda kita. Kemarin saya juga sempat melihat Bapak meresmikan salah satu sekolah sepak bola ya, atau lapangan? Itu lapangan Di mana tuh Pak? sepak bola di Jogja. Oke. Ya, Maguwo Harjo. Maguwo Harjo. Oke. Itu menjadi salah satu langkah Bapak untuk kedepannya? Atau ya, pokoknya ada asprop yang mau bikin silakan. Itu sudah ada, murah kok itu. Oke. Dengan kata lain nanti akan banyak lagi seperti itu Pak? Harus Mau di tiap nambah lagi? harus di tiap provinsi harus punya satu lah minimal. Oke. Harus itu untuk memajukan sepak bola ya. Itu juga bisa mendukung grassroots dari anak-anak Oh ya, otomatis. sejak dini ya Pak ya? Dan itu sebetulnya anggarannya ada itu. Cuman karena nggak ada yang kelola aja. Nggak ada yang mendorong. Kalau saya sebagai ketua DPD kan saya bisa lobby-lobby ke para menteri kan lebih gampang. Oke. Dengan kata lain mungkin sebagai ketua DPD juga bisa memanfaatkan hal-hal tersebut untuk di setiap daerah ya Pak ya? Untuk lobby-lobby, bukan memanfaatkan apanya. Kita untuk mengkoordinir para menteri untuk menjalankan Inpres nomor 3-nya Presiden. Nah itu bisa. Oke. Pak Nyala, ini menarik juga terkait dengan pembinaan Asprof di setiap daerah. Bagaimana gambaran Bapak nanti? Jadi gambaran saya itu Asprop itu harus berkolaborasi dengan pihak-pihak swasta yang menjalankan liga. Karena itu akan menjadi industri bola, itu bisa kerjasama nanti menjadi industri bola. Jadi Asprop itu menjalankan kompetisi untuk usia muda. Nah di sini menjadi tugas utama, nanti berkolaborasi dengan pihak-pihak swasta, dan swasta harus bekerja sama dengan Asprop supaya Aspropnya juga nggak nganggur, dia juga menjalankan. Dan memang harapan saya juga Asprop ini bisa bisa ikut menjalankan Inpres 03-nya 2019 miliknya Pak Presiden itu. Percepatan sepak bola itu harus bisa dijalankan oleh Asprop. Begitu. Oke. Jadi banyak ya Pak yang harus dijalani nanti ya? Iya, ya itu mungkin sekarang nggak jalan karena tidak ada yang menjembatani ini kepada gubernur, kepada menteri-menteri. Tapi kalau saya sebagai ketua DPD kan lebih gampang saya ke gubernur. Untuk melobi gubernur setiap daerah. Iya, ya, untuk menggandengkan dengan Asprop itu. Membangun Asprop tersebut. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Pak. Kita balik sedikit bahwa kemarin ada isu bahwa ada perbedaan perlakuan yang diterima para calon ketua umum termasuk Bapak nih
saat mendaftarkan Pak Lanyala dengan Pak Erick Thohir nih, bagaimana? Yang satu di ruangan, yang satu di lorong. Kantor PSSI, tanggapan Bapak? Ya, saya biasa-biasa aja. Saya begitu diperlakukan seperti itu, saya cuman pertama saya berpikir separah ini ya kantor PSSI menerima kandidat ketua umum, ya toh, diterima di lorong kecil di meja satu, nggak ada kursi lagi. Coba, miris. Saya mantan ketua umum PSSI itu miris. Kok apa ya bahasa Jawanya cek nelongso nih. Cek nelongsonya ini kantor PSSI kok sampai segini. Saya dulu punya kantor PSSI yang megah, yang besar, mewah. Orang datang sana untuk selfie. Orang dari luar datang ke kantor PSSI hanya untuk foto-foto, memang sengaja berkunjung. Ini kok saya mencalonkan kok diterima di tempat ini. Saya pikir itu semua calon seperti itu. Ternyata begitu saya lihat hari Minggu, loh kok perbedaannya jauh sekali. Kok ada kandidat diterima di dalam ruangan yang mewah, yang besar, dia bisa bawa orang masuk banyak. Disitulah saya langsung merasa bahwa insya Allah saya yang menang jadi ketua umum PSSI. Di situ saya langsung terjawab, oh saya menang ketua umum PSSI. Saya yakin itu. Kenapa? Ya saya didolimi. Tapi kemarin Pak Erick Thohir juga sempat bicara terkait hal itu, Pak. Enggak, tidak ada yang spesial kok. Ya. Termasuk PSSI juga dinilai belum ada persiapan gitu ketika menerima Bapak sebagai pendaftar pertama saat itu. Ya silakan aja bilang tidak ada spesial, tapi dia sudah merasakan spesial kan. Kalau dia tidak merasakan ya dia bisa bilang gitu. Tapi buktinya begitu hari Senin orang daftar kembali lagi di lorong. Jadi kan berarti hanya orang khusus-khusus saja. Yang kayak gini nih nggak boleh ada di sepak bola. Karena sepak bola ini unik. Jangan main-main seperti ini. Nanti kalau main-main ya kita tidak akan hidup senang, ya pasti kita susah. Sepak bola ini milik rakyat, jangan dibikin main-main. Milik rakyat dan tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk mengurusnya ya Pak. Ini bola loh, bundar, coba bayangin, dikejar terus ditendang, gimana? Jadi tidak semudah yang kita lihat ya Pak ya? Iya, kalau orang ngerti spiritual dia akan melihat dengan mata hatinya. Ini apa maksudnya ini? Bolanya bundar, dikejar, habis dikejar ditendang lagi, dikejar lagi, ditendang lagi. Tapi bisa bikin orang bersatu. Apa maksudnya ini? Terima kasih Pak Nyala atas waktunya sudah memberikan banyak sekali cerita terkait jelang Kongres luar biasa PSSI nanti. Semoga nanti bisa memberikan yang terbaik bagi sepak bola kita. Ya pemirsa, demikian bincang spesial kita dengan calon ketua umum PSSI, Bapak Lanyala Mahmud Mataliti. Beliau sangat optimis untuk bisa menjadi ketua umum PSSI di periode 2023-2027. Akhir kata, saya Raditya Ayu beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Salam, sampai jumpa.